Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas bagaimana cara sharing data atau mentransfer file antara satu PC ke PC yang lain atau satu perangkat ke perangkat yang lain. Tentunya menggunakan satu jaringan yang sama. Nah, dalam kasus ini saya berada di dalam ruang lab komputer sehingga nanti saya akan mentransferkan file melalui komputer server ke komputer klien, ataupun nanti klien bisa mengakses secara langsung ya di komputer mereka untuk mengakses file yang nantinya akan saya bagikan atau saya share. Nah, untuk tahapannya yang pasti harus terkoneksi dalam satu jaringan yang sama ya, karena nanti akan langsung secara otomatis terkonek di situ. Nah, untuk tahapannya kalian bisa langsung mengikuti. Silakan kalian buka file yang ingin kalian bagikan atau yang ingin kalian share. Di sini saya akan membagikan folder application ini ya. Jadi folder application ini berisi dua file ya. Yang pertama file installer Feyon, dan juga di sini untuk key authentication untuk penggunaan Feyon di komputer klien. Nah, di sini saya akan langsung membagikan foldernya. Caranya adalah kita hanya perlu mengklik kanan. Lalu untuk di Windows 11 di sini karena ada menu yang tersembunyi ya, jadi kalian bisa mengklik pada opsi di bawah sini, Show More Options. Nah, lalu yang selanjutnya nanti akan muncul menu yang baru, yang mana menu ini biasanya akan langsung muncul di Windows 7, Windows 8 dan 10 kalau tidak salah ya. Nah, tapi nanti jika tidak muncul menu seperti ini, kalian bisa klik yang tadi. Nah, yang selanjutnya kita klik di bagian bawah sini ada Properties. Nah, setelah kalian klik Properties, lalu yang selanjutnya di sini ada beberapa tab ya, tab menu. Yang kita pilih adalah tab Sharing. Nah, selanjutnya di sini ada ikon folder dan juga nama folder yang nantinya akan kita bagikan. Di sini nama foldernya adalah folder application. Nah, bisa kalian lihat di sini statusnya masih not shared ya. Artinya folder ini belum dibagikan. Nah, langsung saja kita klik di sini ada tombol share. Kita klik di situ. Nah, selanjutnya akan muncul jendela baru. Langkah yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kalian bisa mengklik di sini. Ada seperti panah ke arah bawah ya. Kalian klik di situ, lalu pilih yang everyone. Setelah kalian klik everyone, di sini akan muncul, lalu yang selanjutnya kalian klik add. Nah, maka akan muncul di bagian box di bawahnya. Nah, yang berikutnya adalah di sini pada opsi yang muncul yaitu everyone di sini ya. Pada permission levelnya kita pilih kita klik yang segitiga ini, lalu kita pilih yang read or write. Nah, ini tujuannya agar klien juga bisa mengakses ataupun bisa menambahkan file sesuatu ke dalam folder itu. Nah, jika kita hanya memilih yang read saja, berarti klien hanya bisa melihat isi dokumen atau isi file yang kita bagikan. Tentunya tidak bisa menghapus ataupun menambahkan sesuatu ke dalam folder. Tetapi jika kita memilih yang read or write, berarti klien yang memiliki akses, yang bisa mengakses komputer server, berarti bisa menghapus file ataupun juga bisa menambahkan file ke dalam folder tersebut yang nantinya folder itu akan dipakai secara bersamaan. Nah, di sini tergantung sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini saya menggunakan yang read or write. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik yang share. Nah, ini prosesnya sudah selesai, cepat saja. Nah, maka di sini ada tulisan ya, your folder is shared. Nah, yang berarti memberikan informasi bahwa folder kita sudah dibagikan. Seperti itu ya. Nah, jika sudah, langsung saja kita klik done di bawah. Maka di sini
tulisan yang tadinya not share menjadi share atau dibagikan. Berarti ini artinya folder ini sudah dibagikan. Nah, langkah yang selanjutnya adalah agar komputer kita bisa diakses atau dibaca oleh klien. Langkah yang selanjutnya adalah kita harus mengaktifkan fitur-fitur tertentunya. Nah, sebagian orang kadang hanya membagikan file saja atau membagikan folder saja. Selepas itu tidak muncul komputer atau folder di komputer klien. Nah, itu sebabnya karena beberapa fiturnya belum diaktifkan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, klik saja di bagian bawah sini, ya. Ada pada bagian password protection. Nah, ini kita klik saja di sini agar cepat ya. Sebenarnya bisa juga melalui pengaturan, kita klik lalu nanti pilih Advanced Network Settings dan yang terakhir Advanced Sharing Settings. Tapi karena kita setelah men-share folder ada ibaratnya shortcut ya, sehingga langsung saja klik pada bagian tersebut yang ini Network and Sharing Center. Jadi lebih cepat diarahkan ke sini. Nah, yang selanjutnya adalah di sini kita membagikannya secara public ya, secara public, sehingga di sini kita perlu mengaktifkan pada bagian yang public networks. Di sini ada 3 bagian, yaitu private networks, public networks, dan juga all networks. Nah, biasanya kalau saya di sini ya mengaktifkan di keduanya, yaitu di public dan juga di all networks. Nah, di public networks di sini kita centang saja yang file and printer sharing, yang ini. Nah, sehingga fitur ini jika kita aktifkan atau kita pilih mode on, berarti kita bisa mentransfer atau membagikan file dan juga printer. Nah, untuk tahapan sharing printer nanti insya Allah akan di video selanjutnya. Oke, yang berikutnya di bagian bawah sini public folder sharing ini juga kita aktifkan menjadi on ya, harus menjadi on. Oke, yang selanjutnya di bagian bawahnya sini ada password protected sharing. Nah, ini kita nonaktifkan saja. Kenapa kita nonaktifkan? Karena tujuannya ini kan untuk penggunaan pribadi ya, dalam artian masih adalah pengawasan kita, sehingga kita tidak membutuhkan password seperti itu. Jadi komputer atau klien manapun yang terhubung dengan jaringan yang sama bisa langsung secara otomatis dapat mengakses folder yang kita bagikan seperti itu. Nah, jika semuanya sudah, ini kita bisa langsung tutup karena langsung tersimpan otomatis ya. Langsung tutup saja. Nah, yang selanjutnya kalian juga bisa membuka pada bagian advanced sharing. Nah, di sini kalian bisa melihat status folder yang kalian bagikan. Di sini folder name ya, share name-nya adalah folder application ya, seperti ini. Nanti akan muncul di folder di komputer klien, yaitu folder application. Seperti itu ya. Nah, di sini kalian juga bisa membatasi pengguna yang bisa mengakses folder ini secara bersamaan. Kalian bisa menguranginya ya, karena di sini batas maksimalnya adalah 20 pengguna. Seperti itu. Kalian juga bisa menambahkan komen dan juga bisa mengatur permission ya. Nah, selanjutnya. Oke, ini kita biarkan saja seperti ini ya. Kita cancel saja. Nah, jika sudah, maka folder ini sudah bisa diakses oleh komputer klien. Nah, nanti untuk yang selanjutnya kita akan lihat dari komputer klien. Ini kita tutup saja. Nah, folder application di sini berarti sudah bisa diakses oleh komputer klien. Caranya bagaimana? Ya, caranya di sini tentunya melalui ini ya, network di bagian bawah sini. Nah, nanti klien akan bisa mengakses di sini. Nah, ini komputer lab server ya, komputer server atau yang saya pakai untuk membagikan folder sudah muncul di network. Oke, lanjut. Di sini kita sudah berada di komputer klien ya, komputer klien. Langsung kita buka file explorer. Ini saya perbesar dulu sedikit.
di sini langsung kita akses ya. Kalian bisa lihat di sini folder D-nya kosong ya. Nah, langkah yang kita perlu lakukan adalah klik network. Nah, jika belum diaktifkan, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Network discovery is turned off. Network computers and devices are not visible. Please turn on network discovery in network and sharing center. Artinya ini adalah belum aktif ya. Network discovery-nya belum aktif, sehingga komputer tidak akan terbaca oleh komputer lain dalam jaringan. Sehingga kita perlu mengaktifkannya. Kita di sini klik OK saja. Lalu pada notif yang muncul di bagian atas ini, kita klik saja, klik to change ya. Lalu kita pilih yang turn on network discovery and file sharing. Atau biasanya kita mengaturnya di sini. Langsung saja kita klik yang click to change. Lalu kita pilih yang turn on network discovery and file sharing. Nah, pada notif yang muncul di sini, pada jendela pop-up yang muncul, kita klik saja yang yes, turn on network discovery and file sharing for all public networks. Nah, maka komputer server akan secara otomatis muncul di sini di network ya. Jadi komputer server akan langsung otomatis muncul di network. Kita klik 2 kali saja di sini untuk membukanya. Nah, maka folder yang muncul ada 2 biasanya. Ini adalah folder application yang tadi kita sharing di komputer server. Dan ini adalah folder user. User ini biasanya otomatis tershare ya, atau otomatis terbagikan, yang mana folder users ini merupakan folder di drive C seperti itu. Nah, kita buka saja di folder application seperti ini. Nah, maka aplikasi di dalamnya pun akan ikut terbagikan seperti itu. Sehingga ketika kita ingin membagikan sebuah file atau folder ya kepada komputer lain yang terkoneksi dalam satu jaringan yang sama, kita tidak butuh lagi flash disk ya untuk memindahkan atau mentransfer file dari komputer satu ke komputer yang lain. Kita hanya perlu mengaktifkan folder sharing tadi untuk membagikan file yang mana nantinya bisa secara otomatis diakses secara bersamaan oleh komputer-komputer klien seperti itu. Oke, kita kembali lagi di komputer server. Nah, jika kita klik pada network di sini, maka akan muncul komputer klien. Secara otomatis komputer klien akan muncul di server, yang mana nantinya kita bisa saling mentransfer atau saling bertukar file menggunakan folder yang tadinya sudah kita bagikan atau folder yang ada di drive D sini tadi ya. Kita hanya perlu menyalin dan memasukkan file apapun ke dalam folder sini ya. Lalu nantinya semua klien akan bisa mengaksesnya melalui network dan membuka pada nama komputer yang dijadikan sebagai server. Nah, tentunya dengan menggunakan folder sharing ini akan lebih menghemat waktu dan juga menghemat ataupun lebih meringkas ya, karena tidak lagi membutuhkan flash disk untuk membagikan sebuah file. Nah, belum lagi jika kita ingin membagikan kepada lebih dari satu komputer, misalkan ada 20 komputer ya. Kalau kita ingin membagikan file yang sama, tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena harus memasukkan flash, mengcopy, mempaste, belum lagi eject dan memindahkan file ke komputer yang lain ya, seperti itu. Maka itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama.
Tapi jika kita menggunakan folder sharing, maka akan lebih cepat. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan update informasi video terbaru tentunya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you next time, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.